Netizen, kembali lagi bersama saya Amanda Nufa. Seperti yang tadi diinfokan sama Ama nih ya, ada yang membanggakan lagi dari Telkom University tentunya nih. Karena Telkom University bersama PT Telkom Indonesia kembali menggelar Innovillage. Nah, di mana ini tuh merupakan kompetisi sociopreneurship di bidang teknologi digital dengan tujuan untuk menggugah seluruh mahasiswi perguruan tinggi di seluruh Indonesia tentunya untuk membantu masyarakat desa melalui inovasi-inovasi digital yang aplikatif tentunya dengan memiliki keterkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs sehingga terciptanya kemanfaatan sosial dan peningkatan ekonomi yang terukur tentunya. Nah, di tahun kedua penyelenggaraan Innovillage ini diikuti oleh 50 perguruan tinggi secara nasional dengan lebih dari 1000 proposal yang udah masuk tentunya, dan dipilih hanya 120 aja nih yang proposal terbaik tentunya yang bisa didanai sebagai social project di 120 desa yang mengcover 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi terbagi rata secara adil tentunya ya. Dan kali ini kita kedatangan tim dari The Creative yang meraih Best Digital Economy Solution. Boleh tepuk tangan. Luar biasa nih. Selamat sebelumnya tim dari The Creative. Udah menjadi Best Digital Economic Solution nih ya. Sebelum kita bertanya-tanya lebih lanjut lagi, boleh diperkenalkan ada siapa saja dari tim The Creative ini dan sebagai apa nih di The Creative? Silakan. Ya, jadi untuk The Creative sendiri kami memiliki 6 orang inti dan kebetulan yang bisa di sini baru kami bertiga gitu ya. Perkenalkan, saya Friska Andalusia, saya selaku Chief Marketing Officer dari The Creative, dan di sebelah saya ada CEO saya Muhammad Adnan Rizky Isanjaya, dan ada Tamara Ruki Widodo sebagai Chief Operating Officer kami. Oke, siapa tadi? Friska Andalusia. Friska, Adnan dan juga Tamara Blezinski ya. Tetap ya. Oke, jadi timnya sebetulnya total ada 6 orang, tapi yang bisa hadir bertiga nggak apa-apa. Cukup soalnya di sini aman ya. Nah, dari tema yang dibuat oleh Innovillage sendiri nih, tema di 2021 ini kan Empowering Young Sociopreneur for Sustainable Digital Village nih. Dengan temanya digital bikin keren desaku. Nah, dari tema ini, dari tim The Creative, apa yang dibuat sama kalian? Dari meningkat UMKM melalui branding dan delivery foodnya, Kak. Oke, seperti apa itu kalau boleh tahu? Jadi UKM lebih tepatnya belum ada namanya layanan delivery food di sana, dan branding mereka pun kurang. Jadi kita membantu dari pemasaran antaranya dan masalah branding produk-produknya. Oke, startup ya berarti ya? Iya, startup. Ini merupakan startup yang kalian bikin tentunya di Lampung Utara. Iya, Lampung Utara. Tepatnya di Desa Semulijaya. Apa? Di Desa Semulijaya. Semulijaya. Semulijaya yang ada di sana. Karena di sana belum ada aplikasi juga mungkin ya. Oke, jadi teknologi kalian masih kurang di sana. Oke, jadi kalian membuat aplikasi juga nih ya yang bernama D-Shop. Oke, nah berarti untuk hal yang melatar belakangi inovasi yang kalian bikin ini apa sih kalau boleh tahu? Dari turunnya pemasaran omset UKM waktu pandemi. Yang kedua, banyak konsumen yang pingin sekarang kan lebih simpel di rumah aja tapi bisa datang sendiri nih barang makanan. Betul. Nah, makanya itu kita lihat, dan kita menyamakan kayak di kota-kota juga. Akhirnya kita coba dimulai dari desa-desa kecil-kecil dulu, Kak. Oke. Gitu. Ada yang asli Lampung kalian? Kebetulan saya dan Adnan asli Lampung. Oke, jadi nggak jauh lah ya buat ke rumah juga kalian ya. Oke, nah kalau untuk keunggulan dari inovasi yang kalian bikin ini apa sih kalau boleh tahu? Jadi keunggulan dari The Creative sendiri itu Kak, kita tuh nggak cuman nyediain wadah untuk UMKM-nya berjualan saja, tapi kita menyediakan paket lengkapnya, jadi di branding dan marketingnya juga. Jadi karena sekarang kan eranya teknologi, jadi UMKM terutama yang di desa-desa yang di lokal itu bisa mengikuti gitu, mengikuti perkembangan zaman dan nggak akan yang kalah sama yang di kota-kota. Oke, dan kalau boleh tahu kalian sendiri udah bermitra dengan berapa UMKM nih yang ada di Lampung berarti ya? Iya, alhamdulillahnya kemarin itu sudah lebih dari 60 UMKM yang bergabung bersama The Creative. Oke, dan katanya bisa membuka
lapangan pekerjaan baru nih ya. Iya, benar Kak. Lapangan pekerjaan yang seperti apa tuh? Jadi kita dari ojek pangkalan, kita buat ojek online-nya untuk Mengana Food, dan kita kolaborasi dengan desa, perangkat desa dengan memanfaatkan Karang Taruna. Oke. Jadi lebih aktif, dan kita juga dengan Karang Taruna kita ajarkan untuk caranya jualan. Jadi kita sering ngadain bazar, terus kayak nobar bareng, nah kita ajak UKM-nya untuk bergabung gitu. Nanti yang jualin sih Karang Taruna sendiri. Oke, jadi masih dikelola oleh masyarakat sekitar sendiri tentunya ya. Dan aplikasinya kalian yang bikin ya untuk mempermudah tentunya ya, yang bernama The Shop ini ya guys. Nah, kalau untuk kriteria khusus dari UMKM yang tadi sudah kalian sebutkan, ada 64 UMKM yang bekerja sama nih bersama The Shop, The Creative. Ada kriteria khusus nggak? Nah, jadi untuk UMKM sendiri, karena kita memang ditargetkan untuk UMKM lokal, nah maka dari itu untuk kriteria tidak ada Kak. Jadi kita hanya melihat kalau dia sudah beroperasional dan juga memiliki profil bisnis yang jelas, itu bisa langsung bergabung bersama kami. Oke, apapun itu ya. Iya. Oke, tapi sejauh ini aku boleh tahu nggak sih, kayak apakah ada harus bayar nggak nih ke teman-teman, mungkin untuk dibikinin, kan brandingan kan sebenarnya dari desain juga kan sebetulnya ide loh itu pun, dan mungkin untuk branding dan marketing juga menggunakan tenaga dan lain sebagainya. Dari kalian sendiri kayak menarik nggak sih ke teman-teman atau teman-teman yang ada di sana apa gimana? Jadi karena kita emang temanya untuk UMKM Go Digital, jadi kita siapin branding nih Kak. Nah kita sebelumnya ngobrol-ngobrol dulu, kalau branding kita buat produk mereka kita targetan 10 nih. Kalau gara-gara branding kita di up, 10 produk dia laku, dia baru ngasih ke kita. Oke, persenan lah mungkin. Iya benar, lebih tepatnya persenan. Selling profit berapa persen? Mungkin ya hanya 2%-an dari itu sih Kak. Oke, lumayan lah ya, lumayan lah ya. Karena dan mereka juga kan terbantu juga tentunya ya. Nah, kalau caranya dari UMKM yang ada di Lampung Utara itu bisa gabung sama The Creative, bisa The Shop juga bisa dibantu juga, itu apa? Caranya gimana? Oke, jadi untuk caranya sendiri sangat mudah. Jadi UMKM bisa mendownload aplikasi di Shop di Play Store. Kemudian kalau enggak bisa melalui website dengan URL shop.thecreative.id. Kemudian UMKM-nya bisa langsung registrasi di situ. Oke, atau ada yang di bawah ini ya, yang ada teman-teman yang ada di Lampung, boleh nanti diakses ya di bawah ini ya. Oke, mudah sekali tentunya ya. Jadi dengan mampir ke websitenya udah ada, ternyata aplikasinya udah bisa diakses juga, di download ya di Play Store. Iya. Oke, baik, jadi bisa di download tuh. Mungkin next nggak cuma di Lampung doang ya, mudah-mudahan ya. Ada rencana nggak pengen kemana lagi, ke desa mana lagi? Untuk sekarang kita di tahun ini fokus di daerah Kabupaten Lampung Utara dulu. Selanjutnya bakal ke kabupaten di sebelah-sebelahnya, tetangga-tetangga kabupaten. Berarti nggak cuma di satu desa yang ada di Lampung Utara doang dong? Iya, sekarang kalau desa udah ada 6 desa. Yang kalian kelola? Iya. Wih, mantap, boleh dong tepuk tangan untuk teman-teman yang kreatif juga nih ya, luar biasa. Wow ya, masih kuliah loh sebenarnya mereka, tapi sudah memikirkan masyarakat ya, mendigitalisasi juga tentunya masyarakat yang ada di luaran sana tentunya. Oke, jadi seperti itu ya untuk caranya UMKM agar bisa bermitra dengan teman-teman nih. Ama juga penasaran kan sejauh ini nih kalau kayak di Bandung nih kan, sebagai pengguna jasa online nih sebetulnya ya, kayak udah kebanyakan kan jasa-jasa online gitu, aplikasi-aplikasi online, kayak kalau beli makanan ataupun ya beli makanan deh salah satunya, pasti ada biaya layanan, biaya aplikasi lah, biaya apa-apa sendiri, apalah gitu ya. Kalau kalian sendiri sebetulnya dari The Creative ada nggak sih kayak biaya-biaya kayak gitu? Nah, ini juga jadi nilai lebih dari kita. Jadi untuk biaya dari UKM-nya sendiri kita tidak mengut biaya. Terus selanjutnya biaya dari produk makanan itu tetap harga dengan dari toko. Nggak ada di up 10% lah, berapa enggak ya? Jadi harga asli. Jadi kita dapat keuntungan dari biaya penanganan doang gitu Kak. Oke, biaya penanganan tapi sedikit lah mungkin ya. Ya lumayan kan buat kalian, ide-ide kalian juga ya. Nah kalau untuk tadi drivernya warga-warga sekitar yang jadi ojek pangkalan gitu, udah ada berapa kalau boleh tahu? Itu sekarang udah ada 20 sekitar 20 orang ya yang sudah di menjadi. Oke, jadi delivery order gitu. Sejauh ini ada makanan doang kebanyakan atau ada yang lainnya? Kita hampir 80% memang lagi makanan semua Kak. Oh, lagi makanan semua. Oke. Karena kan kebutuhan banget nih makanan.
Anan mungkin ya. Iya sih, Benar. tapi betul juga Betul. sih, energi Iya. tentunya ya. Oke, dan mudah-mudahan nextnya bisa aplikasi ini bisa menyebar nggak cuma di daerah Lampung Utara, se-Sumatera mungkin nanti ya, amin ya mudah-mudahan. Nah, untuk inovasi yang telah dibuat ini sama teman-teman, ada harapan ke depannya atau ada yang ingin kalian perbaiki lagi atau gimana? Mungkin boleh di-share ke Teletizen silakan. Oke, jadi kalau harapan dari kami sendiri pastinya ingin The Kreatif tetap terus ada untuk membantu UMKM. Tadi juga seperti katanya bilang, kalau misalkan kita ingin menyebarkan The Kreatif nggak cuma di Lampung aja, tapi juga mungkin ke seluruh Indonesia. Amin, 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 amin. Ini Sumatera dulu, nanti Jawa, Bali dan sekitarnya gitu ya. Kalau begitu terima kasih banyak untuk teman-teman dari The Kreatif, sehat-sehat selalu dan terus berinovasi tentunya demi masyarakat juga. Iya, Jadi benar, nggak cuma untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat lebih luasnya lagi. Baik kalau begitu Teletizen, itu dia obrolan kita bersama tim dari The Kreatif, makin kreatif juga tentunya. Dan abis ini masih ada yang membanggakan lagi dari Telkom University. Jangan kemana-mana, masih di Tel You Talk.